Dalam arti ketika ekonomi terpuruk, otomatis perusahaan menjadi tidak sehat. Pemasaran juga tidak bagus. Kemudian income perusahaan juga semakin menurun. Saya pernah didatangi seseorang, asetnya ini sekitar 500, ada pabrik plastik di daerah Krian, asetnya itu lebih kurang 500 juta, utangnya hanya 300 juta, tapi karena adanya kesalahan langkah dalam menyelesaikan masalah hukum, pada akhirnya sampai sekarang ini seluruh hartanya tidak bisa dikelola, tidak bisa dinikmati karena dia jatuh pailit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, sahabat Isewa TV dimanapun berada. Sore hari ini saya kebetulan kedatangan dua orang rekan yang sudah lama kita berteman. Dia berdua ini, teman-teman saya ini memang beraktivitas di dunia hukum, yang kemudian berkiprah cukup lama dan sudah berkarir sejak 94. Sejak tahun 94. Nah, hari ini kebetulan karena kemudian bertemu sekaligus kita ingin melakukan sesuatu yang positif, maka di dalam podcast ini saya coba mengajak mereka berdua untuk bersama-sama dengan saya. Saya perkenalkan teman-teman saya ini. Yang pertama Pak Zakaria. Zakaria Ansori. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Toto. Alhamdulillah. Semangat terus. Ya. Semangat pagi Pak. Gitu ya. Dua ini saya manggilnya Mas Rocky, tapi nama lengkapnya Asmaur Rohim. Asmaur Rohim. Nah, dua orang sahabat saya ini memang praktisi hukum dan sehari-hari bergelut dalam dunia advokasi hukum, advokasi dan sebagainya. Nah, melalui media channel inilah kita coba membangun kesadaran pemahaman masyarakat terkait dengan persoalan-persoalan hukum. Karena berdua ini adalah praktisi hukum, maka tidak ada salahnya salah satu upaya kita dalam hal mengedukasi, membantu, menjadi media komunikasi, konsultasi, dan sebagainya. Maka di dalam channel ini, awalan ini saya mencoba mengajak mereka berdua untuk terlibat bersama-sama dalam konteks memberikan hal yang bermanfaat dan positif. Oke, saya ajak ngobrol-ngobrol ini. Dan saya ini kita udah lama nggak ketemu, kemudian kita ketemu. Saya tahu jaringan Zakaria ini sudah lama sekali bergelut dalam dunia hukum. Siap. Kalau boleh cerita sedikit lah aktivitas dan sebagainya, latar belakang dan sebagainya, kemudian nanti kita coba ngobrol mas. Karena persoalan hukum itu non saya sekarang ini banyak orang yang memahami bahwa persoalan di dalam kehidupan mereka sedikit banyak mereka kemudian terlibat. Baik yang secara langsung terlibat masalah hukum, tapi juga sebetulnya kelompok masyarakat yang lebih banyak lagi sebetulnya tidak terlibat dalam masalah hukum, tapi mereka butuh juga pemahaman, pengertian terkait dengan masalah hukum. Karena menurut saya sebagai masyarakat awam biasanya kalau ada urusannya dengan persoalan hukum itu belum apa-apa keper, Pak. Betul. Terus mulai ngeluh, mulai mikir, mulai kayak gitu dan sebagainya. Nah, mumpung saya ketemu dengan memang di bidangnya seperti Pak Zakaria maupun Mas Rocky ini, tidak ada salahnya mungkin apa yang menjadi keresahan masyarakat terkait dengan persoalan hukum itu bisa jenengan jelaskan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Merupakan suatu kebanggaan, kehormatan bagi kami berdua sore hari ini bisa ketemu secara langsung dengan Abah Toto yang selama ini sangat respect dengan hal-hal yang terkait dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Subscribernya juga semakin hari semakin bertambah banyak. Amin. Beberapa hal yang mungkin perlu kami sampaikan. Saya tidak banyak bercerita terkait dengan hal-hal lain di luar apa yang kami lakukan. Saya sebagai seorang advokat mulai dari pengacara praktek sudah mulai tahun 1993, bisa dikatakan setelah lulus kita awalnya magang mulai dari LBH Surabaya, kemudian di LBH Pusura, sampai di kantor hukum Pusura hingga sekarang, dan juga di kantor AZN Partner. Sebenarnya banyak hal
terkait dengan problem hukum di masyarakat. Karena setiap orang pada dasarnya sejak mulai lahir ini sebenarnya sudah terjadi hubungan hukum dengan masyarakat. Artinya begitu orang melahirkan di rumah sakit, sudah terjadi hubungan hukum keperdataan, harus membayar rumah sakitnya dan sebagainya, walaupun itu masih menjadi tanggung jawab orang tua. Nah, sebenarnya banyak hal problem hukum, mulai dari hukum keluarga, hukum ketika keluar dengan masyarakat, ada hukum privat di situ. Ketika terjadi tindak pidana, ada hukum pidana di situ. Ada kejahatan ataupun pelanggaran yang sangat mungkin dilakukan oleh masyarakat. Nah, namun demikian, yang perlu kami sarankan, ini beberapa tips-tips ketika seseorang menghadapi problem atau persoalan hukum. Jadi selama ini banyak masyarakat ketika punya atau mengalami masalah hukum, seringkali belum sudah panik duluan. Nah, ketika panik ini, otomatis dia tidak bisa berpikir secara logik, sehingga apa yang dilakukan, langkah-langkah yang dilakukan pada akhirnya bukannya menyelesaikan persoalan, tapi justru semakin memperburuk keadaan, sehingga dia dikondisikan pada situasi yang semakin tidak menguntungkan. Jadi banyak hal, kalau kita mau bercerita, mestinya waktu yang sedemikian singkat ini tidak cukup, karena barangkali ke depannya kita mungkin perlu juga, kalau ini ingin berkesinambungan, ada semacam rubrik khusus, apa Toto? Sehingga nanti kita bisa step by step melakukan bahasan-bahasan hukum, kajian-kajian hukum, mulai dari hukum keluarga, hukum terkait dengan perusahaan, terkait dengan perbankan, terkait dengan kepailitan, itu nanti bisa kita diskusikan di sini, dan kita siap untuk memberikan solusi-solusi hukumnya. Baik, matur nuwun ini. Para pemirsa semuanya, jadi ini sebagai prolog ya, kita ketemu hari ini sebetulnya di dalam channel ini merupakan awalan dari pertemuan itu. Setelah ini kita punya nanti, jadi di Ijabah Tudi itu ada satu episode kontennya membahas tentang ruang hukum. Siap. Nanti akan diasuh oleh Mas Rocky dan Pak Zakaria. Jadi para pemirsa monggo kalau ada masalah, ada persoalan dan sebagainya bisa komen, atau nanti ada hotline-nya, jangan bisa menghubungi sekretariat atau administrasi, kemudian nanti akan dibahas, kemudian coba dicarikan solusi setelah didiskusikan di dalam forum ini. Kira-kira begitu, ya? Siap. Siap, ya? Oke. Nah, ini Mas Rocky, salah satu hal yang kemudian saat ini ya banyak dirasakan oleh masyarakat terkait dengan persoalan hukum ini kadang-kadang menyangkut kepada hak dan kewajibannya, apakah dari perusahaan, kemudian atau dari swasta dengan masyarakat. Saya kira cukup banyak persoalan hukum yang kemudian terjadi ya. Iya. Kira-kira, nah dari pengalaman Mas Rocky selama ini bergerak dalam dunia hukum ya, dan saya sebagai praktisi atau sebagai pelaku advokat dan sebagainya, mungkin bisa cerita sedikit. Seperti yang disampaikan oleh Pak Zakaria tadi, bahwasanya kalau kita itu menghadapi hukum itu kita harus tahu kondisi-kondisi faktanya seperti apa, terus kita itu mau menyelesaikan dengan seperti apa. Kita harus tahu dasar-dasarnya dulu, sehingga kita nanti akan bisa melangkah untuk mencari solusi ataupun mengenai langkah-langkah hukumnya yang akan kita lakukan itu apa. Kita harus tahu dasarnya dulu, kita harus tahu case-nya dulu, kita bedah case-nya dulu, baru kita bisa melakukan langkah-langkahnya seperti itu. Tanpa ada bedah terhadap kasus case-nya hukum tersebut, kita akan kesulitan untuk melangkah ke jalur hukum seperti itu. Ya. Jadi para pemirsa, sebetulnya pemahaman terkait persoalan hukum itu saya kira menjadi kebutuhan dari semua orang. Siap. Apa tadi sudah disampaikan oleh Pak Zakaria. Sebetulnya kita ini langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan hukum itu mulai kita lahir, Pak. Iya. Hubungannya banyak kasus itu, Pak. Bahkan setiap aktivitas sehari-hari selalu bersentuhan dengan hukum. Ya. Cuman masyarakat kadang-kadang ketidaktahuan dengan masalah hukum itulah yang mengakibatkan kadang-kadang persoalan hukum tidak menjadi persoalan yang perlu diketahui secara serius ya. Iya. Nah, mungkin ada ada bagian dari edukasi ini mungkin penting ya. Ya. Ini kan bagian dari edukasi yang kemudian menyangkutkan persoalan-persoalan hukum yang kemudian masyarakat juga bisa terlibat
untuk membahas sebuah persoalan-persoalan hukum yang terkait dengan masalah-masalah mereka. Kira-kira bentuknya apa Pak? Konsultatif atau apa? Pendampingan atau macam apa, semacam apa aja Pak? Jadi begini, kami berdua ini sekarang ini tergabung di asosiasi AZN Partner. Oh, Kantor kita ada di Jalan Yesudarso nomor 9 Surabaya. Di sana juga ada kantor hukum Pusura di sana. Yang jelas ketika seseorang itu mengalami persoalan hukum, mungkin sebelum saya menjelaskan itu, era sekarang ini, di saat kondisi situasi mulai dari era COVID, terus sekarang adanya perang di Ukraina yang berdampak sangat besar, yang akan membawa perekonomian semakin terpuruk karena adanya inflasi, sudah pasti di situ akan timbul persoalan hukum yang sangat luar biasa, akan membawa dampak persoalan hukum yang luar biasa, di mana dunia usaha tidak lagi menjadi sehat. Nah, ini sebenarnya akan banyak ekses yang timbul yang sangat memungkinkan terjadinya persoalan hukum di situ. Dalam arti ketika ekonomi terpuruk, otomatis perusahaan menjadi tidak sehat. Pemasaran juga tidak bagus. Kemudian income perusahaan juga semakin menurun. Nah, hal ini otomatis berdampak terhadap persoalan yang menyangkut masalah hubungan kepada pekerja. Hubungan pada pekerja, bagaimana menyelesaikan hukumnya. Nah, kita juga punya tim-tim ahli di sana. Nah, kemudian terlebih lagi ketika kita berhadapan dengan pihak ketiga, menyangkut masalah persoalan hutang perusahaan, menyangkut pembayaran yang sudah jatuh tempo. Ini ada tip-tip khusus bagaimana agar kita bisa lolos dari persoalan hukum yang lebih pelik lagi. Karena mohon maaf, dengan adanya undang-undang kepailitan misalkan, karena kebetulan saya sendiri juga seorang kurator, seringkali ketika ada seorang pengusaha ini mengalami problem utang piutang tidak segera diselesaikan, undang-undang kepailitan dan PKPU ini mungkin akan lebih spesifik, akan kita bahas sesi khusus berikutnya. Kalau perlu kita mungkin nanti bisa bersama-sama dengan ahlinya barangkali ya. Kalau tidak segera diselesaikan, ini akan semakin terpuruk. Saya pernah didatangi seseorang, asetnya ini sekitar 500, ada pabrik plastik di daerah Krian, asetnya itu lebih kurang 500 juta, utangnya hanya 300 juta, tapi karena adanya kesalahan langkah dalam menyelesaikan masalah hukum, pada akhirnya sampai sekarang ini seluruh hartanya tidak bisa dikelola, tidak bisa dinikmati karena dia jatuh pailit. Nah, ada tip-tip khusus bagaimana menghindarkan kepailitan, jangan sampai terjadi. Tentunya kita akan berbicara dari sisi hukumnya nanti dan bagaimana penyelesaiannya. Kemudian di samping persoalan ini banyak juga terjadi persoalan kredit macet yang sekarang ini begitu banyak terjadi di masyarakat. Orang ketika mengajukan kredit di bank, biasanya awalnya adalah flat pembayarannya. Tapi begitu nanti menginjak tahun ketiga, keempat, biasanya yang selama 2 tahun pertama mungkin lancar, menginjak tahun ketiga, keempat, biasanya mulai tersendat. Karena bunganya semakin progresif. Prote. Nah, dengan situasi yang seperti ini, ketika dia tidak ada kemampuan bayar, kemudian status sebagai debitur ini sudah call 5, atau di lebih dari 6 bulan, sudah write off, dan sebagainya. Tentunya sudah pasti yang akan dihadapi oleh debitur bank atau nasabah bank ini adalah upaya lelang dari pihak bank. Nah, bagaimana agar kita tidak semakin terpuruk? Nah, kita juga akan nanti di sesi khusus akan kita sampaikan beberapa tip-tip khusus bagaimana menyelesaikan persoalan agar kita tidak kehilangan merugi secara total, tapi minimal kita masih ada keuntungan yang bisa kita dapat. Artinya, ketika kita menyelesaikan masalah hukum begitu bukan berarti kita bisa membebaskan utang dari bank, karena bagaimanapun hutang wajib dibayar. Karena itu menjadi kewajiban seseorang, kalau menuntut menyoal itu tidak mungkin menang dong di bank. Namun demikian ketika ada kesalahan dari pihak bank, tidak menutup kemungkinan, karena kita juga pernah membatalkan suatu perjanjian akad kredit. Karena di situ memang ada persoalan hukum yang sifatnya mendasar di situ. Nah, makanya setiap case kan tidak selalu sama. Jadi tergantung
situasinya. Jadi sangat kondisional sekali, tergantung persoalannya. Jadi masing-masing punya ada karakternya sendiri-sendiri. Nah, untuk membedah itu tentunya yang penting yang harus kita ingat bahwa setiap masalah-masalah hukum tentunya harus ditunjang dengan adanya data yang konkret. Tanpa data nonsen. Karena kalau bisa ngomong mungkin ini dalam bahasa awam, yang namanya hukum perdata itu ya kita harus Data. by data. Nah, data yang paling kuat dalam masalah perdata adalah data tertulis. Terus terang sekarang ini masyarakat ini sering menjadi sering pada pihak yang lemah. Ketika terjadi akad kredit dengan bank, seringkali masyarakat tidak dikasih akad kreditnya. Padahal ini hak dari para pihak. Debitur. Jadi notaris dalam ini wajib memberikan, harus dikasih itu. Kalau enggak berarti ada sesuatu yang tidak benar, ada pelanggaran di sana. Ngomong ketenaga kerjaan, kemudian masalah hutang piutang atau kredit dengan pihak-pihak terkait seperti perbankan, leasing dan sebagainya, ya. Kemudian belum persoalan-persoalan hukum yang lain dengan para pihak yang lain dan sebagainya. Pengalaman Mas Rocky yang lain mungkin bisa disampaikan. Jadi saya menambah apa yang disampaikan Pak Zakaria tadi, bahwasanya intinya itu menyelesaikan hukum itu ada dua secara garis besar ya, jalur non litigasi dan litigasi, itu seperti itu. Kalau jalur non litigasi itu belum sampai ke ranah pengadilan. Nah, masalah itu kan semua itu nggak harus muara di pengadilan, bisa terjadi di tengah jalan ditangani oleh seseorang yang mengerti hukum. Apalagi ditangani oleh hukum, itu bisa selesai. Ada win-win solution. Sehingga cepat selesai, tidak sampai ke ranah pengadilan. Namun apabila jalur non litigasi tersebut itu sudah ditempuh, namun tidak untuk restoratif justice, ya kita upayakan untuk mediasi. Tapi kalau nggak ada ya kita diselesaikan dengan di jalur pengadilan, seperti itu ya. Saya kira nanti ke depan next episode selanjutnya itu kita akan fokus ke materi-materi yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Kebetulan untuk kita itu memang di bidang itu. Kasus-kasus hukum lingkungan ya, saya kira juga sekarang cukup menarik dan semakin banyak kasus-kasus itu. Jadi sengketa lingkungan itu menjadi sebuah persoalan juga yang sekarang perlu juga mendapatkan perhatian teman-teman advokat ya. Saya kira itu. Siap. Ini kalau kita ngobrol Pak, koyo memang nggak ada habisnya. Iya. Persoalan hukum ini menjadi persoalan yang sangat menarik. Non sewu, masyarakat sangat membutuhkan, tapi memang tidak banyak Pak bentuk-bentuk media atau channel-channel yang kemudian bisa menyampaikan dan berinteraksi dengan masyarakat untuk mencoba memahami persoalan hukum. Apalagi di sini ada expertnya yang sudah bergerak atau beraktivitas. Bukan expert Pak. Cuman kebetulan sering menangani gitu aja. Iya. Kalau sering menangani itu kan berarti expert. Jadi insya Allah nanti sahabat Java is Today, kalau Java is Today itu berkonsultasi, insya Allah kita semua bisa memberikan solusi yang terbaik sesuai dengan hukum yang ada. Terus hanya sedikit menambahkan apa yang disampaikan Pak Rohim terkait dengan adanya suatu upaya penyelesaian hukum. Itu ada litigasi, ada non litigasi. Nah, kita seringkali menyelesaikan persoalan-persoalan itu sebelum jadi masalah hukum, sudah kita selesaikan lebih dulu dengan jalan musyawarah di luar litigasi. Bahkan yang sudah menjadi persoalan hukum pun kadang-kadang di tengah jalan bisa kita selesaikan dengan perdamaian. Bahkan mohon maaf, di awal-awal pengacara dulu ibarat orang minta cerai, saya ini pernah, saya rujukkan enggak sampai cerai, itu pernah. Dulu Pak itu awal-awal. Barokah gitu. Nah, kebetulan sekarang ini enggak tahu karena sudah umur begini, alhamdulillah tidak pernah menjumpai kasus perceraian. Oh gitu. Awal-awal pengacara dulu. Saya kira pembahasan kita sore ini sebagai awalan dari sebuah rubrik hukum yang nanti kemudian secara rutin akan ada di Java Today. Ini cukup menarik dan saya kira para netizen monggo tulis komen, kemudian kasih like, subscribe dan sebagainya agar sosialisasi dan edukasi terkait dengan persoalan hukum ini akan jadi rubrik tetap yang kemudian akan terus memberikan kemanfaatan. Amin. Mungkin itu harapan kita Pak. Siap. Sebelum saya akhiri, monggo yang bisa disampaikan. Ya, saya berharap sama dengan Abah Toto, mudah-mudahan rubrik ini bisa memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi masyarakat banyak. Karena seringkali
masyarakat kita sering menjadi korban hukum karena ketidaktahuannya. Kadang-kadang ada masalah hukum, tapi ditangani oleh orang yang tidak tepat hukumnya, kadang-kadang juga menjadi rusak persoalannya. Padahal ada sesuatu hak yang semestinya bisa dipertahankan. Jadi harapan kami di sini ingin sedikit memberikan sharing-sharing pengalaman sehingga masyarakat ini harapan saya bisa mampu menyelesaikan sendiri. Nah, ketika ada masalah hukum memang butuh bantuan, ya monggo kita siap. Tapi harapan kita seandainya mereka ingin menyelesaikan sendiri, kita bisa membantu minimal dengan konsultasi atau apa. Nah, Mas Rocky? Untuk harapan saya sih sama seperti Abah Totok dan Abah Karya ya, kita harus bisa bermanfaat sama orang lain. Khairun nas itu anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu yang saya tunggu. Mulai dalile dengan nun sewu nih. Mas Rocky ini basicnya pondok pesantren. Darul Ulum. Enggak, ya. bukan. Nah, sehingga aku seneng nek wis mulai anak buahnya kalau lingkungan berarti anak buahnya Pak Suparto Wijoyo. Oh iya. Jadi seperti itu ya. Kebetulan kami ini praktisi hukum, jadi yang kita akan memberikan manfaat kepada masyarakat itu ya di bidang hukum, untuk khususnya di channel ini seperti itu, Pak. Nah, demikian. Oke, matur nuwun sangat, ini matur nuwun. Saya harap nanti segera episode selanjutnya bisa menjadi sebuah rubrik yang insya Allah saya yakin bahwa ini bisa berlanjut dan selalu memberikan kemanfaatan. Baiklah, demikian para pemirsa dimanapun berada, para netizen, atur nuwun atas segala perhatiannya. Semoga obrolan singkat ini menjadi awalan untuk kita bisa membangun kebaikan demi masa depan yang jauh lebih manfaat. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.